البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-Hadis Salis wal Khamsun ba'da salasimi'ah 358 untuk cetakan ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhil ayah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya manakala turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada sanak kerabatmu itu. Ashirah yaitu keluarga, aqrabin yang paling dekat. Da'a Rasulullah SAW Quraisyan, maka Rasulullah SAW menyeru orang-orang Quraisy. Fajtama'u, maka mereka pun berkumpul. Fa'amma wa khassa, lalu beliau memanggil secara umum dan juga beliau memanggil secara khusus. Faqal, beliau bersabda, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ini adalah apa? Termasuk kepala yang paling besar di Quraisy. Intinya semuanya adalah apa? Dari keluarga Ma'ad, dari keluarga Adnan. Nah, kemudian apa? Mulai pecah jadi apa? Kabilah yang banyak. Angkidhu anfusakum minan nar, lindungi diri kalian dari neraka. Angkidhu, selamatkan diri kalian dari neraka. Tayyib. Ya Bani Murrah ibna Ka'ab, wahai Bani Murrah bin Ka'ab. Bani Ka'ab bin ibni, berarti ibni Murrah. Ka'ab bin Bani Murrah bin Ka'ab. Angkidhu anfusakum minan nar. Kemudian dari keturunan itu, keturunan Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdis Syams, wahai Bani Abdis Syams, angkidhu anfusakum minan nar. Ini adalah dari apa? Dari keluarga Utsman bin Affan, Bani Abdis Syams. Selamatkan diri kalian dari neraka. Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, angkidhu anfusakum minan nar. Ini adalah dari keluarga siapa? Abu Thalib. Ya Bani Hashim, angkidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka. Ini adalah dari apa? Kabilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bani Abdul Muttalib, ini dari apa? Keluarga kakek beliau. Angkidhu anfusakum minan nar, lindungilah diri kalian, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Fatimah, ini anaknya sendiri. Angkidhi nafsiki minan nar, selamatkan dirimu dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, karena sesungguhnya saya tidak berkuasa sedikit pun untuk menolong kalian dari Allah. Ghaira anna lakum rahima sa'abulluha bibilaliha, hanya saja kalian memiliki kekerabatan denganku, maka aku akan membasahinya dengan apa? Kadar kebasahannya. Istilah membasahi maksudnya adalah apa? Yaitu menjalin kekerabatan agar tidak kering tanaman persaudaraannya itu. Kenapa disebutkan oleh Imam Nawawi seakan-akan apa? Kalau tanaman itu seakan-akan kekerabatan adalah tanaman. Kalau dia tidak disirami dengan apa? Silaturahim, maka dia akan mengalami kepanasan, akhirnya dia akan kering. Maka apa? Disejukkan dengan apa? Dengan air, dikasih siraman dan seterusnya. Tayyib, disebutkan di sini bahwasanya manakala turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada sanak kerabatmu dari keluarga-keluarga yang terdekat, maka Rasulullah SAW betul-betul menjalankan itu. Makanya betul-betul keadaan Rasulullah adalah seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya kaifa kana khuluqu Rasulullah SAW, qalat kana khuluquhul Quran. Ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka Aisyah mengatakan akhlak beliau adalah Al-Quran. Apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka beliau langsung mengerjakan. Apapun yang dilarang, langsung beliau tinggalkan. Makanya begitu turun ayat ini, langsung Rasulullah SAW mengerjakan itu. Sebagaimana ketika turun firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jawabnya apa? Jawab syaratnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila telah datang pertolongan Allah, yaitu apa? Fathu Mekah. Idza jaa nasrullah wal fath, yaitu dibukanya kota Mekah. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia itu berduyun-duyun, berbondong-bondong, bergelombang-gelombang untuk apa? Masuk kepada agama Allah. Ketika engkau melihat tanda-tanda ini, berarti apa? Maka bertasbihlah dengan apa? Dengan pujian Rabbmu dan mohonlah ampunan.
Maka Rasulullah di dalam rukuk dan sujudnya beliau itu apa? Memperbanyak doa ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, saya melihat Anda banyak membaca ini tadi, zikir-zikir ini. Maka Rasul mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah membuat untukku suatu alamat, yang kalau alamat itu telah tiba, maka aku kerjakan perkara itu. Ternyata aku telah melihat alamat itu. Kata Aisyah, maksudnya adalah apa? Alamat ajal. Manakala Rasulullah SAW didatangkan untuk berdakwah dan untuk menyelamatkan manusia dari kekufuran, dan sekarang sudah datang bentuk pertolongan, yaitu orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Berarti apa? Tugas beliau selesai. Kalau tugas selesai, maka yang tersisa adalah apa? Menunggu ajal. Berarti masa penantian ajal adalah dengan cara apa? Memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, dan memperbanyak istighfar. Maka Rasulullah pun begitu turun ayat ini, tahulah beliau bahwasanya sekarang waktunya. Maka beliau dalam rukuk dan sujud memperbanyak zikir sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi. Maka Aisyah mengatakan apa? Yaitu ta'awwalal Quran, yaitu mengerjakan isi Al-Quran. Menunjukkan memang Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Apapun yang disebutkan langsung beliau kerjakan itu. Makanya ketika turun fasabbih bismi rabbikal azim, maka beliau banyak membaca subhana rabbiyal azim di dalam rukuk beliau. Baik. Kemudian ketika turun ayat ini, langsung beliau dalam riwayat yang lain beliau naik Bukit Marwah. Dalam riwayat yang lain naik Sofa, dan boleh jadi naik ini untuk peringatan sebelah sini, naik sana untuk peringatan sebelah sana, atau berulang-ulang karena memang peringatan itu harus berulang-ulang. Baik. Kemudian apa? Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyah. Maka Rasulullah SAW menyeru orang-orang Quraisy. Fajtama'u, lalu mereka pun berkumpul. Yang tidak mampu untuk datang, mereka apa? Mengirimkan utusannya. Karena ini adalah kebiasaan orang Arab. Kalau ada berita yang sangat mencemaskan, maka apa? Mereka datang. Walaupun tidak mampu datang, maka orang lain yang akan diutus sebagai wakilnya. Fa amma wa khassa, lalu beliau menyeru secara umum dan juga menyeru secara khusus. Padahal apa? Lafaz umum ini sudah cukup, tapi untuk mengingatkan agar orang-orang tertentu itu tidak lalai, maka dia dipanggil secara khusus. Maka di sini Rasulullah SAW memanggil secara umum. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari neraka. Jadi nasihat untuk keluarga, nasihat untuk sanak kerabat, intinya bukan masalah bagaimana memperkuat ekonomi, bagaimana memperkuat masalah produk. Tapi apa? Itu number yang kesekian. Number yang paling penting adalah menyelamatkan diri dari neraka. Kalau masalah ekonomi, kita Allah Ta'ala, rezeki itu Allah Ta'ala menjamin. Tinggal apa? Kita upaya sedikit-sedikit. Dan nanti ujung-ujungnya cepat atau lambat kita akan mati. Sementara neraka itu tidak pernah padam. Dan orang kalau sudah masuk ke dalam neraka, maka seharinya adalah boleh jadi 1000 tahun, boleh jadi adalah 50.000 tahun. Maka nggak ada harganya ekonomi yang dia bangun selama 60 tahun di dunia itu. Sehari aja 1000, 60 tahun itu seberapa? Maka yang penting adalah ini. Demikian pula ketika Rasulullah SAW di Madinah. Walaupun sudah di Madinah dan periodenya adalah apa? Periode yang lain. Ternyata tetap Rasulullah mengingatkan itu di dalam khutbah beliau di Masjid Nabawi. Beliau teriak, angdartukumun nar, angdartukumun nar. Aku peringatkan kalian dari neraka. Aku peringatkan kalian dari neraka. Yang disebutkan seandainya ada orang di pasar Madinah agak jauh dari apa? Dari pintu Masjid Nabawi. Niscaya orang itu dengar. Betul-betul apa? Mukjizat Rasulullah. Orang dengar itu. Walaupun tidak setiap hari seperti itu. Tapi ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya masalah ini. Sampai-sampai Allah menyampaikan kalimat tadi sampai orang yang jauh diperingatkan tentang apa? Masalah bahayanya api neraka. Tapi orang sekarang seakan-akan mereka melakukan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Fama asbarahum alan nar. Alangkah sabarnya mereka menghadapi api neraka. Yaitu apa? Dengan kelalaian, dengan maksiat, dengan banyak menentang hukum-hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya itu. Baik. Kemudian beliau memanggil yang berikutnya, yaitu dari keturunan Ka'ab bin Lu'ay, yaitu Bani Murrah bin Ka'ab. Seperti itu pula peringatannya. Demikian pula Bani Abdi Syams, seperti itu pula peringatannya. Dan Bani Abdi Manaf juga seperti itu. Intinya adalah selamatkan diri kalian dari neraka. Bagaimana cara menyelamatkan diri? Ada sebab-sebabnya. Sebagaimana kunci masuk neraka itu, sebagaimana masuk neraka itu ada kuncinya, maka seperti itu pula untuk selamat dari neraka ada kunci-kuncinya. Dengan cara apa? Menjalankan perintah dari Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan sebab itu kita akan apa? Selamat dari neraka. Baik. Kemudian juga memanggil apa? Keluarga sendiri juga diingatkan masalah itu. Bukan orang lain yang diingatkan, keluarga sendiri dilupakan.
Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Jangan mentang-mentang ini adalah keluarga bangsawan, keluarga raja, maka dia pasti akan mendapatkan, nggak tahu istilahnya apa saja itu, dapat grasi, yaitu pemotongan hukuman, atau bahkan dia jadi mendapatkan hak amnesti, yaitu apa, kebal hukum. Nggak ada itu. Di sisi Allah semua hamba adalah sama. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun yang di langit ataupun di bumi kecuali dia akan datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Jangan menyangka, oh saya di dunia sangat ditaati. Itu di dunia. Di akhirat semuanya adalah hamba. Semuanya datang dalam keadaan tidak pakai baju, tidak pakai selipar, dan tidak berkhitan, dan nggak bawa apa-apa kecuali membawa apa, hasil korupsinya, itu yang dibawa. Maka hendaknya kalian selamatkan diri kalian dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Karena aku tidak memiliki kekuasaan apapun dari hukuman Allah untuk menolong kalian. Walaupun beliau adalah bukan hanya raja, bahkan Rasulullah adalah apa itu, sayyid terhadap seluruh makhluk. Ternyata beliau tidak mampu menyelamatkan putrinya kalau sampai putrinya itu mendatangkan murka Allah. Maka Rasulullah mengatakan apa itu, laukanat Fatimah bintu Muhammadin SAW tasriq laqata'tu yadaha, sariqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Rasulullah mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Nah, ini baru akan tegak keadilan. Agar apa? Jangan mentang-mentang keluarga raja dia merasa aman dari hukum. Bahkan apa? Dia harus jadi contoh yang lebih baik. Demikian pula istri-istri Rasulullah SAW telah diingatkan, ya nisa'an nabi mayyati minkun nabi fahishatin mubayyinati yudha'af lahal adabu di'fain, adaba di'fain, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian melakukan kekejian yang jelas, akan dilipatkan baginya siksaannya 2 kali lipat, dan itu mudah saja bagi Allah. Jangan mentang-mentang dia adalah istri penguasa lalu dia bebas berbuat kemaksiatan. Jangan dikira, bahkan apa? Manakala fasilitasnya lengkap, manakala kenikmatannya itu lebih sempurna, maka kalau dia maksiat, hukumannya akan dilipatkan. Karena harusnya apa? Kenikmatan yang banyak itu menyebabkan dia harus lebih banyak bersyukur, lebih banyak apa? Menjadi contoh teladan yang baik. Karena kalau dia maksiat, orang yang lain akan mencontoh dia. Oh itu aja dia gitu, kita ikut aja, nggak masalah itu. Tayyib. Makanya bagus nasihat salah seorang ulama atba'ut tabi'in kepada Harun ar-Rasyid, mengatakan apa? Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Anda tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih tinggi derajatnya daripada Anda. Maka jangan Anda rela untuk di akhirat ada orang yang derajatnya lebih tinggi dari Anda. Yaitu apa? Di dunia Anda adalah Amirul Mukminin, kekuasaan dan harta Anda paling banyak. Maka usahakan jangan sampai di akhirat ternyata pahala Anda paling sedikit, dikalahkan oleh orang lain. Memang apa, Harun ar-Rasyid kalau dinasihati gitu langsung menangis, dan beliau memang banyak ibadah. Tayyib. Harusnya apa? Semakin tinggi derajat seseorang, maka hendaknya dia semakin apa? Banyak ibadah, banyak bersyukur pada Allah, dan seterusnya. Berarti intinya apa? Intinya adalah lafaz yang terakhir, ghaira anna lakum rahima sa'abulluha bibilaliha. Hanya saja hubungan aku dengan kalian adalah aku memiliki kekerabatan dengan kalian, dan aku akan berusaha menyambung kekerabatan dengan kalian. Silaturahim terus-menerus dilakukan dan seterusnya. Jangan mentang-mentang setelah jadi penguasa jadi lupa ayahnya, lupa ibunya, lupa pamannya. Tahu-tahu semuanya dianggap tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau itu dari keluarga yang rakyat jelata, kemudian dianggap, oh saya nggak kenal Anda lah, saya ini dari keturunan bangsawan juga. Siapa ayah Anda? Nggak tahu, nanti coba saya lihat di bank data dulu. Oh, lupa ayahnya, lupa ibunya, dan seterusnya. Nggak syukur pada keluarganya. Tetap Rasulullah SAW walaupun derajatnya sangat tinggi, beliau tetap menjalin kekerabatan dengan keluarga, dengan kerabat, dan seterusnya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan agar mereka nanti apa memilih dia dalam pemilihan raya, bukan, tapi karena di jalan Allah dan hak kekeluargaan tadi. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.